Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Diokenan Robert. Eh, di sini saya akan coba untuk mempresentasikan tugas besar pertemuan 6. Di sini saya ada ambil pertanyaan-pertanyaan ya kan. Apakah cloud computing itu, penjelasan cloud computing, jenis-jenis layanannya, pro kontranya. Terus apa itu SaaS, apa itu PaaS, apa itu IaaS. Nah, itu di situ kita akan jelaskan. Nah, sekarang masih pertanyaan yang tadi. Ini materi yang akan kita bahas, apakah cloud computing, jenis-jenis layanan, pro kontranya semua. Nah, cloud computing itu adalah komputasi awan ya kan. Dia menjadikan sebuah internet sebagai pusat pengolahan data, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan sejumlah terkemuka di dunia, contoh Google Drive. Jadi misalkan kayak kita punya foto-foto, nah nanti kita tidak simpan di internal kita lagi, tapi kita taruh di server sana. Jadi ketika kita ganti perangkat atau apa, itu akan lebih mempermudah juga. Jadi kita tinggal login, di perangkat baru akan muncul foto-foto yang sudah ada, yang sebelumnya sudah ada. Jadi kita nggak perlu kayak backup data atau apa segala macam. Nah, di sini computing ini, dengan adanya komputer awan ini, jumlah komputer perangkat melekat dan dihilangkan. Next. Jenis-jenis layanannya ya kan. Di sini ada dibilang 3 jenis layanan. Pertama ada SaaS, layanan cloud computing yang berupa software kayak Google Docs, Microsoft Word. Di situ ada PaaS. Kan kalau tadi SaaS itu lewat software kayak Google Docs segala macam, kalau ini lewat platform. Kita bisa membuat aplikasi baru dalam PaaS, dan tersedia berbagai fitur yang membuat aplikasi yang sedang ada buat dan jalankan. Ini untuk penjelasannya, nanti kita akan menjelaskan lagi untuk kelebihan dan kekurangannya. Salah satu penyediaannya IBM Bluemix. Fitur-fiturnya tergantung jenis platform. Keunggulan dari PaaS terletak pada skalabilitas yang terbilang tinggi ya. Nah, ini ada IaaS, Infrastructure as a Service. Layanan lewat infrastruktur komputasi. Jika dibandingkan dengan layanan komputing sebelumnya yang bisa software atau platform, lebih infrastruktur komputing menyimpan hingga data center, maka Anda sedang menggunakan sebuah komputer virtual. Di IaaS kita bisa menambahkan komponen komputasi lainnya seperti RAM, penyimpanan, hingga public IP. Jadi intinya Anda bisa merakit sebuah komputer virtual yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Itu keunggulan IaaS, infrastruktur. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan berikutnya, pro dan kontranya. Cloud computing sekarang berkembang tidak seperti sebelumnya, dengan perusahaan dari segala bentuk dan ukuran beradaptasi dengan teknologi baru ini.
Keuntungan cloud computing jika digunakan dengan benar dan sejauh yang diperlukan bekerja dengan data cloud disebutkan. Bentar. Nah, ini keuntungan-keuntungan. Yang pertama, hemat biaya. Kemungkinannya adalah yang paling hemat biaya. Penyimpanan hampir tidak terbatas. Nah, itu. Cadangan dan pemulihan. Itu keuntungan-keuntungannya. Pro-nya ya. Integritas perangkat lunak otomatis. Jadi semua sudah serba otomatis. Akses mudah ke informasi. Nah, ini juga. Terus penerapannya cepat. Kerugiannya, kontranya ya. Terlepas dari banyak manfaatnya. Nah, nih masalah teknis. Nah, misalkan ini. Mungkin dari kontranya ada kayak keamanannya. Ah, nih ya, keamanan ya kan. Soalnya kan ini kayak ada di server, kita percaya ke orang gitu loh. Nah, ini rawan penyerangan. Seandainya kita punya data-data pribadi yang privasi banget, itu bisa, apalagi kayak di perusahaan-perusahaan gitu kan, itu tidak menutup kemungkinan untuk ada lawan yang menyerang gitu. Nah, nih untuk SaaS, kita balik lagi ke SaaS tadi ya. Contoh modelnya ya kan, seperti ada kayak email, ada Google Docs kan, collaboration application. Nah, jadi tuh kayak software ya, software aja. Nah, karakteristiknya nih, berbasis internet itu yang pertama. Yang kedua, bersifat terpusat atau tersentral. Jadi kita gunakan di mana saja, jadi kayak data semua kumpul jadi satu lagi. Memiliki fasilitas untuk mengupdate atau mengupgrade secara terpusat. Aplikasi yang ditawarkan oleh provider bersifat multi talent. Keuntungannya, nah ini kan yang tadi udah dibahas, biaya pemakaian bandwidth, jadi relatif terjangkau, mempermudah pengguna untuk melakukan migrasi aplikasi, meningkatkan produktivitas bagi pengguna. Itu keuntungan SaaS ya. Ini PaaS ya kan. PaaS itu layanan, tadi sudah dijelaskan. Keuntungannya nih, bagi pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab provider, cloud provider. Nah, fiturnya terus berbasis browser internet, akses kantor, security, web service semua tersedia, integritasi yang mudah dengan aplikasi lain, bisa gampang konek-konekkan, tersedia konektor untuk penghubung sistem dan komputasi cloud. Nah, iya tadi penjelasannya. Keuntungannya tidak perlu membeli komputer fisik. Nah, ini kayak bikin komputer virtual gitu loh, jadi lebih mempermudah aja. Bisa tambah RAM, storage, semua bisa. Nih ya, fiturnya memiliki virtual machine yang beragam, memiliki OS, bahkan telah memiliki beberapa office tools, kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan computing baik secara manual atau otomatis. Terdapat tools untuk memproses banyak data, dapat menyimpan data pada beberapa lokasi grafis fisik, memudahkan download. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.